Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan mencari peluang di saham yang berpotensi akan manggung ketika IHSG kembali tertekan. Sebelumnya, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan bukan financial advice tentunya. So, silahkan simak sampai akhir. Untuk IHSG hari ini ternyata ada koreksi ya, 0,28% di level 7.480. Dan kita lihat hari ini investor asing masih mencatatkan net sell senilai 977 miliar rupiah. Nah, investor asing ini cenderung masih wait and see nih, terutama terhadap market saham di IHSG. Dan kalau misalnya kita perhatikan guys ya, memang investor asing ini masih menunggu rilisnya data dari makroekonomi, terutama dari Amerika Serikat, terkait dengan tingkat inflasi inti month on month dan juga year on year-nya, yaitu data inflasi CPI dan juga PPI, lalu ada data dari indeks harga konsumen. Padahal, kalau misalnya kita lihat lebih dalam guys ya, kemarin, di mana data NFP atau non-farm payrolls ini sebenarnya sudah mengalami kenaikan kembali, alias data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat ini sebenarnya sudah mulai membaik ya. Angkanya naik dari 203.000 menjadi 254.000. Sedangkan kita melihat juga data dari unemployment rate di Amerika Serikat itu terus mengalami penurunan dari 4,3% menjadi 4,1%. Ya seharusnya investor asing ini sudah bisa melihat ya guys ya adanya peluang ya di pasar saham. Dan kita pun nantinya akan melihat ya bahwa ketika tingkat inflasi di Amerika Serikat menjadi turun, maka akan ada optimisme dari investor asing untuk kembali berinvestasi di pasar modal. Nah, teman-teman bisa membaca guys ya terkait dengan data-data yang cukup penting ini melalui Stockbit Snips ya guys ya. Teman-teman bisa akses melalui Stockbit Sekuritas. Nah, teman-teman yang sudah sering ya mengakses analisa-analisa yang cukup penting, data-data penting ya dari Sekuritas Stockbit, ini tentunya sudah banyak ya menuai manfaat gitu guys ya, karena kita pun disuguhkan ya dengan banyak fitur dan juga kita disuguhkan nih dengan berita-berita yang update. Nah, salah satunya di dalam Stockbit Snip juga ada guys ya terkait dengan daily market performance terutama dari IHSG dan juga dari harga komoditas. Lalu jika kita scroll ke bawah itu juga akan ada pemberitaan ya dari berbagai saham seperti saham Toba, lalu ada saham film gitu guys ya. Lalu kita lihat lagi ada saham Petrosi, Laba, BJTM, lalu ada Tamu dan juga Ades. Nah, sebenarnya saham data-data seperti ini sangat kita perlukan guys ya dalam berinvestasi karena ya kita tidak bisa lepas ya dari yang namanya informasi dalam pemberitaan ataupun adanya aksi korporasi ya, terutama terkait dengan saham-saham yang kita pegang. Jadi buat teman-teman yang ingin daftar Sekuritas Stockbit, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke guys, jadi ketika IHSG hari ini melemah ya 0,28%, ternyata ada loh saham-saham yang justru melesat dan juga mengalami kenaikan. Itu adalah saham-saham di sektor consumer ataupun saham sektor retail. Nah, jadi kita pun melihat ya hal ini tidak terlepas dari data dari BPS, di mana penjualan eceran di Indonesia ini meningkat sebesar 5,8% secara tahunan pada bulan Agustus 2024 ini. Meningkat dari kenaikan sebesar 4,5% pada bulan sebelumnya. Hal ini menandai peningkatan penjualan eceran selama 4 bulan berturut-turut dan laju tercepat sejak Maret. Dengan penjualan terutama bertumbuh untuk penjualan makanan dari 6,5 menjadi 8%. Sedangkan untuk penjualan bahan bakar naik dari 1,7 menjadi 4,3%, lalu penjualan pakaian juga naik ya dari 2,7 menjadi 3,4%, sedangkan suku cadang dan aksesoris otomotif juga naik ya dari 1,4 menjadi 6,3%. Nah, jadi sebenarnya kita melihat ya adanya peluang di saham sektor retail ataupun saham di sektor consumer, di mana untuk penjualan retail ternyata rata-rata memang mengalami kenaikan guys ya. Meskipun kita melihat memang ada data dari deflasi dan juga ada kaitannya ya dengan daya beli masyarakat. Tapi sebenarnya jika kita melihat lebih dalam lagi guys ya, dan bahkan ini pun sempat diungkap ya oleh beberapa YouTuber ya terkait dengan daya beli masyarakat, katanya daya beli masyarakat turun, tapi ketika ada konser, ketika ada hal-hal yang viral ya, misalkan Labubu gitu guys ya. Nah, ini kok mereka malah bisa beli gitu kan. Nah, berarti sebenarnya ada yang menahan pembelian tersebut. Nah, seperti itu guys. Jadi untuk saham-saham yang hari ini ya rata-rata mengalami kenaikan ini di sektor retail, ada S Hardware, lalu kita lihat juga guys ya ada saham Baby ya yang baru IPO di beberapa bulan sebelumnya itu juga naik ya 6,5%. Lalu kita melihat juga ada saham Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode saham Era naik 5,5%. Lalu anak usahanya yaitu Eral
PT Sinar Eka Selaras Tbk yang juga naik 4 persenan guys ya. Lalu ada saham apa yang hari ini juga naik 2,7%. Nah, kita akan membahas beberapa peluang ya di saham sektor retail ini, karena ketika data dari penjualan retail di Indonesia ternyata masih mengalami kenaikan, hal ini sebenarnya menjadi sentimen yang sangat positif. Dan kita pun sebenarnya masih melihat ya adanya peluang di saham-saham sektor retail. Yang pertama adalah saham S Hardware guys ya. Di mana untuk saham S Hardware hari ini masih ada kenaikan 3,43% di level Rp905 per sahamnya. Dan kita melihat kenaikan hari ini juga cukup smooth ya. Teman-teman yang sudah pegang S Hardware di bawah 900 mungkin masih hold ya saham ACS ini, karena kita melihat dari sisi data SSSG ya guys ya, atau same store sales growth itu juga rata-rata tiap bulannya ya, per tiap bulannya ini mengalami kenaikan gitu guys. Seperti di bulan Juni naik 8,7%, lalu Juli 2024 juga naik 4,6%, di bulan Aprilnya juga naik 6,8%. Jadi saham S Hardware ini sebenarnya saham yang memiliki fundamental yang cukup bagus. Di mana kinerja pada kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ternyata juga masih mengalami kenaikan secara year on year ya. Di kuartal 1 labanya naik dari 158 miliar menjadi 205 miliar. Sedangkan pada kuartal 2 juga mengalami kenaikan ya, dari 144 miliar menjadi 161 miliar. Sehingga kita masih menunggu nih rilis laporan kinerja di kuartal 3 2024 guys ya. Apakah nanti kuartal 3-nya akan bagus atau malah turun? Tapi prediksi saya sih kemungkinan ya kuartal 3 masih akan bagus. Nanti teman-teman yang sudah menggunakan Stockbit Sekuritas pasti akan dikasih update ya, akan ada notifikasi terkait dengan updatean rilis kinerja kuartal 3 2024 ini, dan akan diupdate juga ya pada Qstat-nya secara real time seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman belum menggunakan Stockbit ya, saya rasa ini teman-teman perlu ya menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Stockbit ini ya, biar mempermudah dalam investasi juga ya, karena saya pun juga pakai gitu guys ya. Kalau misal teman-teman nggak percaya silahkan cek ya video saya yang lalu-lalu ya. Video terlama saya di channel ini juga memang saya sudah menggunakan Stockbit Sekuritas guys. Nah, jadi sebelum nanti rilis kuartal 3, kita akan pastikan ya bahwa kita itu pegang saham dengan fundamental bagus. Alasannya kenapa, Kak? Alasannya karena ketika kita pegang saham yang secara fundamental itu tidak bagus guys ya, maka ada potensi di kuartal 3 akan jeblok atau di kuartal 3 malah merugi. Dan hal itu pun bisa menyebabkan sebuah saham itu turun ya, akibat adanya panic selling dari para investor. Tapi sebaliknya, ketika kita pegang saham-saham bagus yang dimana ada potensi kenaikan pada kuartal 3, maka ketika kuartal 3-nya bagus guys ya hasil dari kinerjanya, maka harga sahamnya pun bisa lanjut naik dan terapresiasi oleh investor. Yang paling terpenting dari saham ACS ini adalah di mana sahamnya rutin bagi dividen ya, dengan yield 3,7%, terakhir bagi dividen itu di 20 Juni 2024, dengan return on asset 10% dan return on equity 13,9%. Jadi teman-teman kalau misal mau lihat lebih ini lagi ya, lebih detail lagi, bisa ke finansial ya. Di sini ada menu finansial, teman-teman tinggal klik saja. Dan kalau misalkan masih kurang detail, mungkin teman-teman bisa melihat juga ya dari laporan keuangan untuk kuartal sebelumnya untuk saham S Hardware ini. Kalau misal kita lihat secara teknikal ya, memang hari ini ada kenaikan 3,43%, tapi yang menaikkan saham ACES pada hari ini adalah investor domestik ya, sedangkan investor asing masih banyak menjual saham S Hardware. Hari ini tanggal 10 ya guys ya, hari Kamis 10 Oktober 2024, di mana kita melihat ya ada BCA Sekuritas dan juga ada CC, ada SQ dan juga CC yang hari ini melakukan akumulasi ya di saham S Hardware seperti itu. Jadi memang meskipun asingnya hari ini masih ada distribusi ya, tapi domestik ternyata hari ini menaikkan atau markup ya di saham S Hardware. Nah, kita pun melihat ya bahwa investor asing juga memang sempat ya melakukan akumulasi ketika harga ACES ini turun. Ya, jadi investor asing juga memang belinya di harga bawah gitu ya. Kemarin juga sempat ada pelemahan ya di level 860-an. Jadi teman-teman yang sudah ambil di area higher low-nya saham ACES, teman-teman bisa menggunakan strategi swing trade atau strategi trend following untuk teman-teman yang mau buy on breakout ya di sekitar 920-an. Jadi tetap ya guys ya harus dipelajari dulu nih untuk teknik investasinya.
ataupun teknik trading juga itu harus dipelajari. Karena kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan salah satu dari teknik baik itu trading ataupun investing, ya maka teman-teman nantinya akan bingung gitu ya untuk menentukan apakah ini waktunya jual, apakah ini waktunya tambah muatan atau bagaimana. Nanti teman-teman akan bingung ya. Silahkan teman-teman pelajari dulu nih. Lalu kita akan bahas juga saham Era Jaya guys ya, di mana saham Era ini juga saham di sektor retail yang hari ini mengalami kenaikan cukup tinggi ya, 5,5% di level Rp460 per saham, di mana kinerja laba bersihnya juga ternyata mengalami kenaikan pada kuartal 1 secara year on year ya, dari 235 miliar menjadi 255 miliar, dan pada kuartal 2 juga naik ya, dari 223 miliar menjadi 268 miliaran. Secara valuasi kita lihat juga memang masih cukup menarik ya, dengan PI di angka 7 kali dan PBV-nya 0,9 kali, yang berarti secara valuasi saham Era ini sebenarnya masih cukup oke. Lalu kita lihat juga rutin bagi dividen ya, dengan yield 3,7% di harga saat ini guys ya, maka terakhir bagi dividen adalah 28 Juni 2024 dengan return on equity 11,7 persenan. Jadi untuk saham Era Jaya ya, jika kita lihat secara teknikal, memang beberapa hari sebelumnya itu juga sempat naik guys ya, ke 400, sempat naik ke 470-an tapi cukup sideways sebenarnya, dan hari ini mulai naik kembali. Nah, berbeda dengan saham Aces tadi, ternyata saham Era ini malah investor asingnya yang melakukan akumulasi. Sehingga hari ini secara overall guys ya, masih ada akumulasi yang cukup besar nih di saham Era. Dan kalau misalnya kita lihat ya, di saham Era ini juga masih ada upside. Begitupun juga sebenarnya di saham SS ya, atau S Hardware. Di saham SS juga masih ada upside sebenarnya. Jadi teman-teman silahkan dilihat ya lebih jauh lagi apakah memang masih ada upside untuk kenaikan saham-saham sektor retail ini atau tidak. Kalau misalkan ada ya upside-nya, maka teman-teman bisa menggunakan strategi trend following. Jadi hari ini yang akumulasi Era adalah CC ya, sebesar 5 miliar, lalu ada DP 1,6 miliar, ya OD 1,1 miliar, dan AKBK juga terpantau melakukan akumulasi ya di saham Era Jaya. Selanjutnya adalah anak usaha dari Era, yaitu saham Eral yang belum lama ini IPO guys ya. Mungkin di beberapa bulan sebelumnya itu menggelar IPO, dan memang Eral ini juga naik ya 4%-an di level Rp260 per saham. Tadi saya lihat sih bukan Era aja guys yang naik. Saham-saham yang baru IPO di sektor retail itu sebenarnya banyak ya. Ada Eral, lalu ada Baby, lalu ada DOS ya guys ya, yang juga mengalami kenaikan. Jadi untuk saham-saham seperti ini yang baru IPO, mungkin teman-teman harus menggunakan strategi trading saja. Dari sisi kinerja laba bersih ya, untuk saham Eral ini sudah mulai menunjukkan adanya kinerja yang bagus sebenarnya, tapi belum bisa melampaui laba pada kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi secara year on year memang masih ada sedikit koreksi. Tapi memang dari sisi valuasi Eral ini cukup menarik guys ya, dengan PI 7 kali dan PBV 0,9 kali ya, mirip-mirip lah dengan induk usahanya. Lalu net profit margin di angka 4,8%, dan untuk saham Eral apakah sudah bagi dividen guys ya? Ini kayaknya belum ya guys ya. Tapi di 25 Juni 2024 ini tercatat bagi dividen ya, 3,8% ya. Nanti kita cek ulang ya apakah memang bagi dividen. Kalau di Era Jaya kan dia bagi dividennya sekitar Rp17 per saham. Nah, kalau Eral ini di Rp10 per saham, berarti ya memang mungkin ya sudah bagi dividen. Tapi secara teknikal kita nggak akan bahas ya saham Eral ini karena nanti durasi akan terlalu panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk trading ya guys ya, day trade maksud saya, day trade di saham yang ya mungkin belum lama IPO seperti Eral, DOS, dan juga Baby, itu teman-teman jangan sampai menggunakan metode dividend investing gitu ya. Jangan sampai menggunakan metode-metode selain dari metode trading, karena nantinya teman-teman ketika ada patah tren, teman-teman akan bingung ya gitu ya, kapan take profit dan kapan teman-teman harus stop loss gitu kan. Nah, kalau misal teman-teman memang mau dividen investing, saya rasa lebih bagus di saham MPMX ya, PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini. Di mana MPMX hari ini memang masih ada koreksi ya, 0,48% di level 1030, tapi secara kinerja fundamental kita melihat MPMX ini malah bagus ya guys ya. Di kuartal 1 juga naik, di kuartal 2 juga mengalami kenaikan secara year on year. Rata-rata dari 130 miliaran naik menjadi 160 miliaran, dan ini sudah cukup konsisten. Di semester awal 2024 labanya kita lihat juga cukup konsisten ya guys ya untuk saham MPMX. Dengan PE ratio di angka 7 kali dan PBV 0,7, kita lihat MPMX ini memang pergerakannya cukup slow ya guys ya.
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu volatil, dan memang itulah yang sebenarnya diharapkan ya oleh para dividen investing. Yang mereka biasanya lebih memilih untuk sahamnya itu tidak kemana-mana agar mereka bisa cicil terus. Ya, jadi target para dividen investor itu mereka ingin memperbanyak jumlah lot gitu guys ya. Dan juga ketika nanti pembagian dividen mereka ingin mendapatkan dividen yang jauh lebih besar. Untuk dividen yield dari MPMX ini sekitar 11,17% ya. Terakhir bagi dividen di 7 Juni 2024 lalu. Dengan return on equity 9,89%. Tadi kita melihat guys ya bahwa penjualan otomotif dan juga komponen otomotif ada kenaikan ya guys ya pada Agustus 2024 lalu. Jadi untuk saham MPMX pun akan kita pantau ya, semoga besok akan ada pergerakan dan bisa kembali naik karena memang hari ini ada koreksi. Jadi untuk MPMX ya sempat beberapa kali naik ke level 1050-an guys ya dan kembali melemah. Begitupun juga hari ini ya ada koreksi 0,48% dan kalau misal kita perhatikan hari ini cukup netral ya dari broker summary-nya. Sedangkan investor domestik sudah mulai melakukan akumulasi nih di saham MPMX. Kita cek ya secara overall. Masih cukup netral, ada akumulasi dari KI 596 juta dan YP 117 jutaan. Jadi memang belum ada akumulasi yang besar guys ya, hanya akumulasi kecil saja, itu pun hanya dari KI. Nah jadi teman-teman kalau misalkan memang melihat ya bahwa saham di sektor retail ini ternyata juga cocok nih dengan pemilihan saham teman-teman, silahkan lakukan analisa ulang guys ya, do your own research. Lalu kita pun melihat ya bahwa adanya optimisme nih dari presiden terpilih kita, yakni Bapak Prabowo, di mana beliau yakin ya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tembus di angka 9%-an. Jadi kita pun akan mendukung ya guys ya berbagai program yang akan dijalankan ya oleh Bapak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih Indonesia. Kita menaruh harapan besar nih kepada beliau ya guys ya, kepada presiden terpilih kita Bapak Prabowo. Semoga beliau bisa membawa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik lagi dan semoga beliau juga bisa mengentaskan kemiskinan, bisa membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Itu yang kita harapkan sebenarnya, sehingga daya beli masyarakat di kelas menengah dan juga di kelas bawah itu bisa meningkat kembali. Seperti itu guys ya. Jadi kembali lagi buat teman-teman yang ingin mendapatkan data-data yang akurat guys ya dari informasi ataupun berita-berita yang ada di market, teman-teman bisa menggunakan Stockbit Sekuritas ya. Untuk link pendaftaran saya sertakan di kolom deskripsi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.